calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Dharma Wanita Geriek 4, Kabupaten Ngawi. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Anis Megawati. Saya CGP angkatan 11 Kabupaten Ngawi dari SD Negeri Mangunharjo 3 Ngawi. Rekan kedua saya, perkenalkan nama saya Ida Sulistiorini, calon guru penggerak Kabupaten Ngawi dari SDN Beranam Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi akan menampilkan demonstrasi kontekstual 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah ya, kita hari ini diberi kesehatan. Bu Ida, hari ini ada sesi coaching dengan Bu Sri ya? Benar Bu, hari ini rencananya saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Sri. Baiklah Bu Ida, kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dengan Bu Sri nanti. Ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Anis telah berkenan menjadi pengamat saat saya sedang melaksanakan coaching dengan Bu Sri. Oh iya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya tanyakan. Menjelaskan dulu, boleh nggak Bu Ida? Boleh Bu Anis, silakan Bu. Terima kasih Bu Ida. Begini, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap Bu Ida nanti. Nah, jadi poin-poin yang saya amati nanti yaitu saya akan melihat apakah Bu Ida itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu akan melaksanakan proses coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ini atau belum. Nah, prinsip coaching ini yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang aktif, kemudian memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dari proses coaching itu yang perlu Ibu Ida perhatikan yaitu kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan bobot, dan mendengarkan aktif. Nah, pada saat mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu harus mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apakah itu sudah jelas rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi? Iya Bu Ani, saya sudah jelas. Nanti saya dalam melakukan coaching dengan Bu Sri, saya akan melaksanakan menggunakan alur tirta serta menerapkan prinsip dan kompetensi inti dari coaching. Saya rasa saya sudah jelas Bu dengan rubrik penilaian yang telah Ibu sampaikan. Sebelum melaksanakan proses observasi ini Bu Ida, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Boleh ya Bu Ida ya? Iya Bu, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ida kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya. Baik, berarti Bu Ida ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya itu Ibu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin saya observasi Bu? Ya Bu Ani, yang lebih spesifik yaitu saya ingin kembangkan dalam mendengarkan aktif Bu. Bu Anis bisa mengajukan
pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Ya, berarti fokus kompetensi inti saya nanti yaitu pada saat Bu Ida mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bu. Kira-kira mengapa Ibu memilih kompetensi ini? Iya Bu, karena dengan mendengarkan aktif dapat memahami atau dapat membantu memahami poin-poin penting dan apa yang dikatakan oleh coach, sedangkan dengan memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali banyak informasi diri dan umumnya mengakrabkan baik ke arah untuk menemukan solusi dari coach itu sendiri. Oh iya ya. Nah, kira-kira Bu Ida, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Ida capai saat proses coaching ini apa, Bu? Iya, indikator ketercapaiannya yaitu bahwa nanti dalam coaching saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut Bu. Kemudian saya bisa lebih banyak mendengarkan dengan rasa daripada berbicara, serta memberikan pertanyaan yang berbobot dari saya, mendengar dan memberikan pertanyaan terbuka berbobot dan agar mampu menggali ide-ide dari coach yang dapat mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih telah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu Ida capaikan dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bu Ida melakukan sesi coaching dengan Bu Sri. Nanti Ibu setelah melakukan coaching dengan Ibu Sri, kita ketemu lagi ya Bu ya, sejenak untuk membicarakan hasil coaching yang Ibu lakukan nanti. Iya Bu Anis, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching ini Bu. Ya, sama-sama Bu, sampai ketemu lagi Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Pripun kabare Bu Ida? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah sehat Bu Sri. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ida. Ya Bu Sri. Iya. Bu Ida, nah, saya ingin bercerita tentang masalah anak didik saya Bu Ida. Namanya Monica, dia kelas 3 SD Bu Ida. Ya. Apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Apa Bu Sri bisa menceritakan permasalahan yang Bu Sri hadapi? Ya Bu. Jadi ceritanya gini loh Bu Ida ya. Monica itu kan cewek kelas 3. Dia itu di kelas cenderung pendiam, pemalu, terus sedikit bicara, minder, juga kurang percaya diri Bu. Padahal Monica ini tidak ada yang membuli loh Bu. Dan dia itu termasuk anak pintar, karena nilainya juga bagus-bagus Bu. Tapi dia itu lebih sering terlihat minder, tidak percaya diri gitu loh Bu. Jadi muridnya Bu Sri itu pendiam, terus minder, terus kurang percaya diri, dan nilai akademik anak itu juga tidak terlalu rendah ya Bu Sri ya? Iya Bu. Ya, terus tidak ada juga anak atau teman yang membuli. Ya. Tetapi kenapa dia kok tetap merasa minder, merasa malu, kurang percaya diri ya Bu ya? Ya. Begitu. Baik Bu Sri, sebelum kita mencari solusi tentang masalah Bu Sri tersebut, mari kita rileks dulu Bu ya. Kita tarik nafas sebentar biar kita merasa rileks, merasa nyaman ya Bu ya. Baik, sekarang kita tarik nafas perlahan buat Bu Sri ya. 3 kali ya Bu. Tarik nafas, kita keluarkan, tarik nafas lagi, kita keluarkan, tarik nafas lagi, dan kita keluarkan. Setelah kita melaksanakan rileks tadi, bagaimana perasaan dari Bu Sri? Lebih sedikit merasa agak enteng gitu ya, agak
enak dalam bernafas juga Bu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, Bu Sri. Sekarang apa harapan dari Bu Sri setelah melakukan coaching ini, Bu? Saya berharap Bu dari coaching ini nanti saya dapat menemukan solusi dari anak tersebut, dari Monica tadi ya Bu. Ya. Yang dimana dia memiliki rasa percaya diri itu yang kurang. Iya. Tidak seperti teman yang lain Bu. Begitu Bu Ida. Iya, Bu. Biasanya tujuannya membantu Monica untuk bisa menemukan rasa percaya diri itu sehingga anak bisa lebih percaya diri, Monica bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan mandiri, percaya diri dan lancar ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ya, selanjutnya menurut Bu Sri, indikator murid yang memiliki rasa percaya diri itu apa saja ya Bu ya? Iya Bu, menurut saya sederhana saja sih Bu Ida ya. Nah, agar anak itu memiliki rasa percaya diri itu yang pertama, anak tersebut itu berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru atau dari teman. Jadi cepat tanggap gitu ya Bu. Iya. Nah, yang kedua, anak tersebut berani berpendapat saat diskusi Bu. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Jadi semangat ya Bu ya, nggak diem aja gitu. Dan yang keempat, nah mengambil keputusan secara mandiri dan tidak ragu-ragu. Jadi tanpa disuruh dia cepat mau mengambil tindakan atau keputusan. Terus dia juga mau bergaul dengan teman. Jadi tidak menyendiri saja gitu Bu. Ya. Berarti indikatornya seperti itu ya Bu ya. Bu Ida. Saya juga setuju agar murid memiliki rasa percaya diri itu dengan yang berani untuk bertanya, berani untuk menjawab pertanyaan, terus berani berpendapat saat diskusi, juga melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mengambil keputusan secara mandiri dan tidak ragu-ragu juga ya Bu ya, serta bergaul dengan teman yang baik. Kemudian menurut Bu Sri, seberapa penting rasa percaya itu kepada percaya diri anak itu di sekolah Bu? Menurut saya rasa percaya diri itu sangat penting sekali ya Bu Ida ya. Ya. Karena dengan percaya diri Bu Ida itu dapat menurunkan rasa takut. Jadi anak itu tidak minder, dan pasti dia kalau tidak minder, tidak takut kan pasti mudah bergaul juga ya Bu Ida ya. Nah, sehingga apabila rasa takut itu menurun atau berkurang, dia akan merasa aman, nyaman saat berkolaborasi atau bermain bersama dengan temannya. Nah, selain itu anak tersebut juga akan meningkat juga Bu dalam sosialisasi ya Bu ya. Dan selain itu juga otomatis akademik juga akan mengikuti Bu Ida. Nah, itu Bu. Jadi baik dengan teman, dengan guru ataupun dengan yang lain pasti juga akan berjalan dengan baik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Itu Bu Ida. Ya, luar biasa Bu Sri ya. Berarti manfaat percaya diri itu dapat menurunkan rasa takut. Ya, anak jadi tidak merasa takut, sehingga apabila rasa takut itu sudah menurun, dia akan merasa nyaman, sehingga motivasi mengikuti pembelajaran dapat meningkat dan dapat menjaga hubungan sosial dengan teman maupun dengan guru. Saya juga setuju Bu dengan rasa atau pemaparan yang Bu Sri sampaikan tadi. Baik Bu, sekarang menurut Bu Sri, apa penyebabnya Monica itu memiliki rasa minder dan kurang percaya diri? Ya Bu, menurut saya Monica itu susah sekali diajak komunikasi Bu. Dia itu kurang terbuka. Nah, kalau dipaksa berbicara pasti dia menangis, terus emosinya selalu berubah-ubah Bu. Jadi kayak tidak tenang lah gitu Bu yang gitu. Nah, berdasarkan dari informasi dari wali kelas lain sebelumnya dan orang tuanya Monica, memang Monica orangnya introvert gitu Bu, dan peka perasaannya, sehingga sering
takut, minder, dan tidak percaya diri itu Bu. Iya, begitu ya Bu Sri. Oke. Berarti selanjutnya selama ini Bu Sri itu untuk melakukan apa biar anak atau Monica itu tidak minder, upaya apa yang Bu Sri lakukan untuk menghadapi Monica itu Bu? Ya, sebenarnya sudah banyak sekali sih Bu yang sudah saya lakukan, mulai dari ada peningkat apa ya, mulai dari anak tersebut minim banget percaya diri sampai mulai ada peningkatan. Namun belum maksimal juga sih Bu Ida. Saya sudah melakukan diantaranya adalah pendekatan personal. Jadi saya secara langsung tatap muka dengan anak tersebut atau dengan Monica ya. Nah selanjutnya saya memberikan motivasi juga kepada semua siswa. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus saling menghormati, jangan membuli. Ini saya juga menyarankan kepada murid-murid lain agar saling menyayangi juga Bu. Nah terus saya juga memberikan apresiasi pada Monica Bu dan semua siswa berupa ucapan terima kasih karena semua mengerjakan tugas dengan baik. Nah itu sudah saya lakukan juga. Dan seterusnya memberikan kepercayaan diri kepada Monica untuk memberikan kesempatan dulu. Saya persilahkan Monica untuk sering-sering maju ke depan, memberikan kesempatan untuk bertanya seperti itu Bu. Nah semua itu sudah saya lakukan agar murid merasa bangga ya Bu ya, dihargai dan menumbuhkan rasa percaya diri serta tanggung jawabnya Bu. Baik Bu Sri, usaha yang Bu Sri lakukan itu sudah dengan cara memberi motivasi ya Bu ya. Baik, kita harus saling menghormati, memberi apa itu apresiasi, kemudian perhatian, juga kepercayaan. Tetapi semua itu ternyata belum terdampak ya Bu ya. Berarti Bu Sri harus bisa mencoba langkah lain Bu agar bisa berdampak. Kira-kira apa yang akan Bu Sri lakukan? Apa ya Bu? Mungkin saya bisa memasukkan, selama ini kan saya sedikit pahamlah tentang KSE ya Bu ya. Iya. Apa saya mungkin bisa memasukkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya ya Bu ya? Mungkin itu kali ya Bu ya. Iya Bu Sri, itu sudah saya juga setuju ya Bu Sri ya. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu memang ada kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga ingin tahu apa yang akan Ibu Sri lakukan dalam pembelajaran KSE itu Bu. Kira-kira Bu Sri akan melakukan apa? Iya Bu. Rencana saya nanti ini Bu, saya pengen membuat roda emosi Bu ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu dimulai dan sesudah pembelajaran selesai, anak-anak saya minta untuk mengungkapkan perasaannya Bu. Nah, hal ini akan berdampak anak itu bisa mengelola emosinya Bu dan berkomunikasi dengan baik sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin itu Bu yang bisa akan lakukan. Jadi anak-anak akan membuat roda emosi ya Bu ya. Betul. Ya, sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran selesai. Berarti anak-anak diminta untuk mengungkapkan perasaannya saat itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Terus hal ini nanti apa juga berdampak anak bisa mengelola emosinya dengan baik ya Bu Sri ya. Selain KSE itu apakah yang akan Bu Sri lakukan untuk membantu Monica Bu? Nanti yang akan saya lakukan untuk membantu Monica berkaitan dengan percaya diri ya Bu ya. Saya akan mengasah kemampuan semua anak Bu, tidak hanya Monica saja nantinya Bu ya. Nah, dalam berkomunikasi, bertanya, menjawab, melalui presentasi juga dan berdiskusi dengan kelompok kecil Bu di kelas. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa Bu Sri ya. Dengan kelompok kecil memang kita akan bisa membantu dan akan membuka peluang yang lebih besar untuk Monica itu nanti berkomunikasi ya Bu ya. Terus masih adakah kira-kira yang Bu Sri akan lakukan untuk Monica? Ya Bu, nanti saya akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas ya Bu ya, yang telah disepakati di awal kelas. Gerakan
seluruh siswa bisa percaya diri, tidak ramai dan aktif di kelas. Itu Bu. Oke, baik Bu. Benar, dengan mengikatkan keyakinan kelas itu dan pendekatan personal, mungkin Monica akan bisa menjadi lebih terbuka dan mempunyai rasa percaya diri, ya Bu ya. Dan terus, apakah ada lagi yang bisa Bu Sri lakukan untuk Monica Bu? Ada Bu, dengan melakukan koordinasi dulu dengan baik dengan wali murid, misalnya melalui buku penghubung, ya. Tahu kan Bu buku penghubung itu? Ya. Nah, agar terjalin komunikasi yang baik dengan wali murid Bu. Oke, ya. Nah, sehingga kita saling sama-sama mengetahui dan mengawasi kondisi perkembangan anak. Itu Bu. Ya, baik Bu. Adakah rencana yang ingin Bu Sri lakukan? Iya Bu. Nah, seperti diskusi tadi Bu, saya akan melakukan pendekatan personal dengan Monica. Saya akan mengasah kemampuan anak dalam berkomunikasi, bertanya, menjawab pertanyaan melalui presentasi dan berdiskusi dengan kelompok kecil di kelas. Apresiasi pada Monica dan semua siswa berupa ucapan terima kasih. Terus karena sudah mengerjakan tugas bersama-sama dengan baik. Itu Bu. Terus yang kedua, saya akan memberikan apresiasi juga Bu ya pada Monica dan semua murid dengan ucapan terima kasih karena sudah mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, membuat buku penghubung tadi Bu ya, dan berkoordinasi dengan orang tua Monica agar sama-sama memotivasi dan memberi dukungan pada Monica di rumah dan di sekolah agar tidak minder lagi Bu dan berubah menjadi anak yang percaya diri. Itu Bu. Siap. Iya Bu, saya sangat setuju dengan ide yang disampaikan oleh Bu Sri tadi. Demi itu semua, demi kebaikan Monica ya Bu ya. Terus kira-kira kapan Bu Sri akan melakukan itu Bu? Kemungkinan minggu depan Bu. Baik. Bagus sekali rencananya Bu Sri. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Sri tadi ya Bu ya. Apa dengan dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan itu Bu? Kira-kira Bu Sri akan membutuhkan apa Bu? Sistematis saya Bu, saya juga tidak lepas dukungan dari kepala sekolah ya Bu yang pertama. Selanjutnya saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat juga Bu, dan juga wali murid atau orang tua dari murid tersebut. Karena dengan kita berkolaborasi Bu ya, nah pasti akan berjalan dengan baik dan pastinya akan berhasil. Ya, saya setuju Bu Sri. Selanjutnya adakah yang ingin Bu Sri sampaikan lagi? Boten Bu, sampun cekal. Apa Oke. Matur suwun Bu ya, sudah mau saya ajak berdiskusi untuk berbagi tentang permasalahan saya. Sama-sama Bu Sri, saya sangat senang membantu Bu Sri. Semoga kedepannya Monica bisa menjadi anak yang lebih percaya diri ya Bu ya. Amin. Ya Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Ya, Kiranya waktu sudah siang ya Bu ya. Ya. Kita akhiri sampai sini ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Sri. Wah, bagaimana Bu Ida? Luar biasa. Tadi saya lihat percakapannya, coachingnya sangat lancar sekali dengan Bu Sri. Bagaimana perasaan Bu Ida setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Bu Anis. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga lega ya Bu Anis ya. Saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Sri hadapi. Setelah melakukan coaching tadi Bu Ida, saya merasa ingin bertanya lagi. Indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Ida harapkan dari kompetensi coaching tadi itu apa Bu? Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu Ida inginkan? Iya.
Jadi setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, saya itu bisa atau saya sudah melakukan prinsip-prinsip dalam coaching di mana saya telah membentuk kemitraan dengan coaching. Terus selain itu saya bisa menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan bisa memaksimalkan potensi yang ada ya Bu ya. Terus selain itu saya juga sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu saya bisa fokus, hadir penuh, mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga sudah melakukan coaching dengan runtut Bu, sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi Ya. semuanya sudah tercapai ya Bu, indikator tercapai mana yang diinginkan. Ya Bu. Selanjutnya izinkan saya ya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ya, ya Bu. Bu, silakan. Ya, berdasarkan pengamatan saya tadi Bu Ida, percakapan coaching antara Bu Ida dengan Bu Sri tadi itu sangat luar biasa dan lancar, semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Ida sudah menyampaikan tujuan menanyakan kepada Bu Sri tujuan yang akan dicapai, yang akan diharapkan. Bu Ida sudah menggiring untuk Bu Sri mengungkapkan mengidentifikasi Ya. permasalahan-permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot terbuka, Bu Ida juga bisa menggali informasi dari Bu Sri sehingga Bu Sri mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya ya Bu ya. Kemudian saya lihat tadi Bu Ida juga telah mampu menggiring Bu Sri ke dalam opini untuk berkomitmen dan bertanggung jawab untuk merencanakan tindak lanjutnya, kemudian dan melakukannya dalam waktu dekat-dekat ini katanya tadi. Ya. Luar biasa Bu Ida. Kemudian harapan dari kompetensi yang Ibu sampaikan saat praobservasi tadi semuanya sudah tercapai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Anis, saya senang mendengarnya dan terima kasih atas umpan baliknya. Alhamdulillah sudah Bu, sudah tercapai Bu. Nah, berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Iya Bu, baik, saya akan berencana untuk kedepannya untuk terus melakukan latihan-latihan Bu, latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga nanti kedepannya saat saya melakukan coaching saya bisa menggali lebih banyak informasi dari coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu Ida. Semoga Ibu Ida dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan seperti yang jenengan sampaikan tadi ya Bu, dengan latihan-latihan tadi. Baiklah Bu, ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Untuk saat ini tidak ada Bu Anis. Terima kasih sudah menjadi observan dan meluangkan waktunya pada hari ini. Ya, sama-sama Bu Ida, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan kegiatan coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.